Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurul Aini, mahasiswi PJJ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Silver Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Di sini saya akan sedikit membahas tutorial atau cara membuat konten TikTok atau Reels dari kajian kitab yang menarik dan tidak vulgar. Di era digital saat ini, TikTok dan Instagram Reels menjadi media yang sangat populer. Banyak orang yang membuat konten untuk mendapatkan perhatian, pengikut, bahkan popularitas. Namun sebagai pelajar, apalagi pelajar yang sudah mempelajari kitab kuning, khususnya kitab Akhlaqul Banat karya Umar bin Ahmad Baraja, kita diajarkan bahwasannya setiap perilaku harus dilandasi dengan akhlak yang baik, termasuk ketika menggunakan media sosial. Lalu bagaimana cara membuat konten TikTok atau Reels yang menarik, tetapi tetap menjaga adab dan tidak vulgar? Oke, mari kita bahas berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kitab Akhlaqul Banat. Oke, yang pertama tentunya saja meluruskan niat sebelum membuat konten. Dalam kitab Akhlaqul Banat ini disebutkan bahwasanya anak diajarkan untuk memiliki akhlak yang baik dan melakukan sesuatu karena Allah. Nah, jika niatnya untuk berbagi ilmu, motivasi, atau kebaikan, maka konten tersebut memiliki nilai yang lebih baik. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Jika kita niatnya berbuat kebaikan, insya Allah akan menggantinya dengan pahala. Jika kita berniat untuk keburukan, maka itu akan dicatat sebagai dosa. Yang kedua adalah menjaga kesopanan dalam penampilan. Nah, salah satu nilai yang paling diajarkan dalam kitab adalah al-haya atau rasa malu. Rasa malu ini dalam Islam bukan berarti minder, tetapi menjaga kehormatan diri. Nah, saat kita membuat konten, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berpakaian yang sopan, jangan sampai terbuka auratnya atau sengaja membuka aurat. Kemudian menampilkan diri secara wajar tanpa dilebih-lebihkan ataupun tanpa dikurang-kurangkan. Kemudian menghindari gerakan atau ekspresi yang berlebihan demi menarik perhatian. Nah, ini yang harus lebih diperhatikan lagi, apalagi untuk perempuan. Jangan sampai kita membuat ekspresi atau gerakan yang dapat mengundang syahwatnya lawan jenis. Oke, yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang baik. Dalam kitab Akhlaqul Banat, anak diajarkan untuk berbicara dengan santun, berbicara yang baik. Nah, ketika membuat konten juga kita harus menghindari beberapa hal. Yang pertama, menghindari kata-kata kasar, apapun bentuknya kita harus menghindarinya. Kedua, yaitu menghindari ejekan. Jangan sampai kita mengejek orang lain ataupun menyinggung sesuatu yang tidak benar. Contohnya yang sedang viral sekarang, banyak konten kreator yang membuat video menyinggung disabilitas demi apa? Demi keviralan. Hal ini sangat-sangat tidak dianjurkan karena benar-benar menyinggung perasaan orang lain, bahkan sampai ke keluarganya. Yang ketiga yaitu menghindari konten yang mempermalukan orang lain. Di sini bisa bersifat bullying dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang ramah dan mudah dipahami. Baik, kemudian menampilkan sumber kajian. Nah, salah satu hal terpenting ketika membuat konten keislaman adalah mencantumkan sumber kajian yang jelas. Jangan sampai kita hanya menyampaikan pendapat pribadi saja tanpa menunjukkan dasar ilmunya. Misalnya, ketika kita ingin membahas tentang adab berbicara, kita bisa menyebutkan bahwasannya materi tersebut diambil dari kitab Akhlaqul Banat, kemudian menampilkan kutipan Arab dan penjelasannya secara singkat. Nah, hal ini juga penting karena pada saat ini semakin banyak orang yang kritis terhadap informasi keagamaan di media sosial. Tidak jarang juga
ketika melihat sebuah konten mereka bertanya, dalilnya mana? Dalilnya apa? Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya baik karena menunjukkan keinginan untuk memastikan bahwa suatu ajaran memiliki landasan yang benar. Namun kita juga jangan sampai lupa bahwasanya dalam Islam sumber hukum tidak hanya terbatas pada ayat Al-Quran yang langsung dipahami saja. Para ulama menjelaskan bahwasanya sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Nah, karena itu tidak semua persoalan akan selalu ditemukan jawabannya secara tekstual dalam ayat Al-Quran. Banyak penjelasan agama juga yang dapat dipahami dari hadis, kemudian dijelaskan oleh para ulama, dan diperkuat dengan ijma dan qiyas. Nah, di media sosial kadang kita hanya menemukan orang-orang yang menerima dalil hanya dari Al-Quran saja. Ada pula yang juga menerima hadis hanya hadis yang sahih saja. Bahkan ada yang juga langsung menolak penjelasan ulama ataupun qiyas tanpa terlebih dahulu mempelajarinya. Padahal tradisi keilmuan Islam telah berkembang sampai berabad-abad melalui proses kajian yang sangat panjang. Para ulama tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan metode istinbat yang telah diwariskan dalam khazanah keilmuan Islam. Nah, oleh karena itu, ketika kita membuat konten kajian kita, sebaiknya kita mencantumkan sumber yang jelas. Misalnya kita tulis nama kitab yang kita gunakan, kemudian nama pengarang kitabnya, kemudian juga bisa dicantumkan kutipan teks yang dibahas dan penjelasan singkat yang mudah dipahami. Nah, dengan cara ini konten kita tidak hanya menarik untuk ditonton, tapi juga memiliki dasar ilmu yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah menggunakan teknologi secara bijak. Media sosial adalah alat. Nah, alat tersebut bisa digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Zaman sekarang media sosial bukan sesuatu yang terasa aneh. Ini sudah hampir semua orang mengetahui apa itu media sosial. Nah, tujuannya bukan sekedar mendapatkan banyak penonton, tetapi menyebarkan nilai-nilai akhlak yang baik. Baik, untuk kesimpulannya bahwasanya dari kitab Akhlaqul Banat ini kita belajar bahwasanya akhlak tidak hanya diterapkan di rumah atau di sekolah, tetapi juga di dunia digital. Karena itu, ketika membuat konten TikTok atau Reels, kita perlu menjaga niat, kesopanan, bahasa, dan isi konten agar tetap sesuai dengan nilai Islam. Dengan demikian, media sosial bukan hanya menjadi tempat mencari perhatian, tetapi juga menjadi tempat atau sarana untuk menyebarkan ilmu dan juga akhlak yang mulia. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, Bapak Asep Hamdani MPD, yang sudah membimbing kami dalam 1 semester ini di mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.